Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa syafi'il ummah muballighin nubuwwati war risalah wa ja'alna wa ashabar rafiyati wa hadhihi ummah marzuqina bisihhati was salamah was sa'adati war radatah fid din wad dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Apa kabar mahasiswa sekalian? Alhamdulillah pagi hari ini saya dapat menyampaikan materi lagi walaupun melalui video yang direkam ini. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan nanti dapat dipahami dan dimengerti oleh mahasiswa sekalian. Adapun hari ini kita akan membahas tentang fa'il dan bagian-bagiannya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang i'rab. Bagian-bagian i'rab. I'rab apa, bagian-bagiannya bagaimana, dan keadaan-keadaannya apa saja. Itu sudah kita bahas sebelumnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan materi tentang fa'il dan bagian-bagian dari fa'il. Jadi dalam i'rab kemarin ada yang namanya isim fa'il. Nah, di sini akan saya jelaskan lebih detail lagi tentang isim fa'il itu apa, bagian-bagian dari isim fa'il itu apa, bagaimana cara untuk menentukan yang mana isim fa'il, yang mana yang bukan. Nah, nanti pada materi ini akan saya sampaikan. Oke, untuk lebih lanjut lagi, saya akan buka materi tentang isim fa'il ini yang sudah saya buat dalam slide. Silakan disaksikan. Nah, sudah ada ya slide-nya ya. Jadi di sini judulnya fa'il wa aqsamuhu. Al-fa'ilu wa aqsamuhu. Oke, apa sih fa'il wa aqsamuhu itu? Kita lihat di slide selanjutnya. Fa'il huwal ismul marfu'u al-mazkuru qablahu fi'lu. Fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang mana disebutkan fi'il sebelumnya. Ini adalah arti secara istilah ilmu nahwu. Secara bahasa, secara jelasnya, secara singkatnya, fa'il itu adalah pelaku dari suatu pekerjaan atau pelaku saja ya. Jadi fa'il ini kalau dalam ilmu bahasa Indonesia ada namanya subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia fa'il ini diartikan sebagai subjek atau pelaku dari suatu pekerjaan. Sedangkan pekerjaannya itu kan predikat. Nah, kalau dalam bahasa Arab, fa'il ini disebut sebagai subjek atau fa'il. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Ini contoh dari fa'il tadi ya. Jadi kalau kita hanya melihat menjelaskan apa arti saja, itu tentunya kurang. Yang namanya penjelasan itu harus ada contoh supaya lebih jelas. Nah, coba lihat contoh di sini. Ada saya buat di situ jalasa Muhammadun. Jalasa Muhammadun. Apa sih jalasa Muhammadun ini artinya? Jalasa ini artinya duduk, Muhammadun artinya Muhammad, nama orang ya. Jadi Muhammad telah duduk, situ artinya. Kalau bahasa Indonesia biasanya kan subjek disebut duluan ya. Jarang sekali predikat yang disebut duluan. Kalau dalam bahasa Arab, ini malah kebalikan dari bahasa Indonesia tadi. Subjek itu biasanya ditaruh setelah predikat. Jadi predikat duluan baru subjek atau fi'il duluan baru fa'il. Kalau predikat ini pekerjaan itu kan arti dari fi'il ya. Ada isim kemarin kata benda, fi'il kata kerja. Nah, ini sama. Fi'il itu adalah pekerjaan.
Jadi kalau dalam bahasa Arab biasanya fi'il itu ditaruh duluan atau kata kerja duluan, barulah disebutkan orang yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Biasanya yang menandakan pekerjaan duluan baru subjeknya, biasanya pekerjaannya itu tidak ada perubahan atau tidak berubah dari asalnya ya. Seperti jalasa ini kan fi'il madi, tandanya tuh yang sudah kita jelaskan kemarin, sudah kita pelajari kemarin. Yang pertama kalau tanda fi'il madi dia berbaris fathah semua. Yang kedua dia terdiri dari 3 huruf. Nah, coba lihat jalasa bagian dari kalimat fi'il madi. Tandanya adalah terdiri dari 3 huruf dan berbaris fathah. Akhirnya ya, bukan semua ini. Sorry, maaf. Yang kedua, Muhammadun. Muhammadun itu apa sih? Muhammadun itu adalah kalimat isim. Jadi yang namanya subjek itu kan isim ya, benda. Yang namanya pelaku itu benda kan. Dan merupakan fa'il dia. Kedudukannya itu adalah sebagai fa'il atau pelaku dari pekerjaan yang sudah disebutkan sebelumnya. Itu ya. Jadi pekerjaan duluan baru orang yang mengerjakannya. Selanjutnya, nah di sini ada urutannya, ada bagian dari fa'il tadi ya. Karena kita sudah tahu fa'il, kita tahu bagian-bagiannya juga. Jadi fa'il ini ada dua macam di sini. Dalam bahasa Arab itu fa'il ada dua. Yang pertama fa'ilnya itu zohir atau jelas. Yang kedua fa'ilnya itu mudmar. Apa arti mudmar? Tersembunyi atau disamarkan. Maksudnya gimana sih Pak? Oke, kita lanjut. Fa'il yang zohir. Nah, sekarang bisa dilihat di sini. Zohir sendiri menurut bahasa artinya adalah nampak atau jelas. Jadi yang namanya fa'ilnya itu dia jelas di situ disebutkan. Sedangkan menurut istilah fa'il zohir adalah seperti yang disebutkan dalam kitab Al-Jurumiyah. Jadi ini dalam kitab Al-Jurumiyah saya ambil ya. Ma dalla ala musammahu bila qayyidin ka zaidin wa rajulin. Fa'il zohir adalah lafaz yang menunjukkan pada yang disebutkan tanpa ikatan seperti lafaz zaidun dan rajulun. Jadi dia itu menunjukkan pada yang disebutkan. Jadi kalau kita nyebut Zaid ya Zaid aja, tidak menunjukkan ke yang lain lagi. Atau rajulun, ya rajulun itu kan seorang laki-laki, seorang laki-laki aja, nggak ada kaitannya dengan yang lain lagi. Jadi dia itu bukan disamarkan dengan yang lain. Misalkan olehnya, itu kan disamarkan itu kan. Entah itu laki-laki, entah itu perempuan, dia tersembunyi, dia belum jelas. Nah, kalau zohir ini sudah jelas dia bentuknya seperti apa, siapa orangnya, itu sudah jelas. Jadi yang namanya fa'il zohir itu fa'il yang sudah jelas, atau memang dia nampak. Contoh dari fa'il-fa'il yang zohir tadi ya, qoma zaidun. Koma itu fi'il madhi, zaidun adalah zaid fa'ilnya. Setelah fi'il ya fa'il. Zahaba Muhammadun, Muhammad telah pergi. Zahaba fi'il, Muhammadun fa'il. Nah, kataba Mahmudun risalata. Ya, kataba ini fi'il, Mahmudun fa'il, ar-risalata itu adalah maf'ulun bi atau objek. Kalau dalam bahasa Indonesia subjek, predikat, objek. Nah ini yang namanya objek ya, ar-risalah. Untuk selanjutnya bisa dibaca sendiri nanti. Ada materinya nanti saya kirimkan. Selanjutnya mudmar. Nah mudmar ini yang kita sebut tadi disamarkan atau tidak jelas. Gimana sih maksudnya? Dalam kitab Al-Jurumiyah itu mudmar disebut bahwa adalah madalla ala mutakallimin au muqatabin au ghaibin. Jadi
Mudmar itu adalah lafaz yang menunjukkan pada kata ganti. Nah, jadi ini kata ganti, bukan menunjukkan langsung ke orangnya, tapi kata gantinya. Kata ganti orang yang berbicara, atau kata ganti orang yang diajak bicara, atau kata ganti orang yang tidak ada. Bisa kalau mudahnya itu orang yang dibicarakan atau orang yang digosipkan. Nah, itu. Contohnya seperti apa? Dia atau mereka. Ini kan orang itu kita bicarakan ya. Dia itu gini 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 loh. Mereka itu begini gini gini gini. Nah, jadi orang yang kita bicarakan di sini itu adalah sebagai kata ganti dia atau mereka. Bukan kita sebut orang-orang pesepak bola begini atau mahasiswa kampus UIN seperti ini. Nah, itu kan kita sebutkan langsung. Kalau yang disamarkan ini tadi hanya kata ganti mereka atau kalian. Nah, itu kan disamarkan, tidak disebutkan siapa sih orangnya, kalian itu kan disebut. Jadi hanya kata ganti. Nah, ini adalah isim domir atau kata ganti untuk orang-orang yang tadi saya bilang ya. Misalnya kata ganti untuk dia bagi satu orang laki-laki, huwa. Ada lagi huma untuk dua orang laki-laki, hum mereka laki-laki, tiga dua apa namanya yang banyak itu, hum ini untuk yang banyak ya mereka. Lebih dari dua itu kan banyak. Ini untuk laki-laki hum. Iya satu perempuan, huma dua perempuan, dia dua perempuan, hunna dia mereka banyak perempuan. Anta kamu satu orang laki-laki untuk kata ganti ya. Nah, antuma kata ganti untuk kamu untuk dua orang laki-laki. Antum kalian laki-laki. Anti kamu satu orang perempuan. Antuma kamu dua orang perempuan. Antunna kalian tiga orang perempuan. Kalian tiga orang perempuan atau lebih. Ana saya dan nahnu kita. Selanjutnya ketika dia sudah disambungkan dengan fi'il kata ganti ini tadi, nah ini dia jadinya kata ba, kata bu, sama aja dengan yang tadi susunannya ya. Oke, iya. Jadi begitulah penjelasan tentang fa'il dan bagian-bagiannya. Kalau nanti seandainya ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup WA atau boleh cek langsung pribadi saya. Silahkan ditanyakan apa yang tidak kalian pahami, insya Allah nanti saya jawab. Oke, demikian dulu video ini saya buat. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan, making. Enggak, kerjaan di rumah maksudnya, di sini udah enggak ada.